Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu dropship. Mungkin dari teman-teman yang masih awal atau masih pemula pasti bingung, apa sih itu dropship. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dan keuntungan menjadi dropship. Dropship yaitu suatu sistem bisnis di mana seorang yang bisa berjualan tanpa melakukan stok produk, di mana ketika ada pesanan datang ke kita, maka kita akan melakukan pemesanan ulang ke supplier atau ke produsen kita. Di sini ada alur dropship ya teman-teman, di mana misalnya ada pelanggan atau pembeli yang membeli produk di toko kita, maka pesanan tersebut akan kita teruskan ke supplier dengan meneruskan data-data dari pembeli tadi, sehingga nanti supplier akan langsung mengirim pesanan tersebut kepada si customer ya atau pembeli. Itu sih enaknya menjadi dropship. Dropship di sini beda ya dengan reseller. Kalau reseller itu kita harus menyetok produk. Yang pertama harus ada modal dulu untuk reseller, sedangkan dropship tanpa modal teman-teman. Kita cuma mengeluarkan modal ketika ada pesanan masuk aja. Kalau tidak ada pesanan, maka kita tidak akan mengeluarkan modal. Dropship sini bisa saya istilahkan dengan makelar ya, makelar, tapi di bidang online. Jadi namanya dropship. Oke, selanjutnya untuk menjadi dropship kita harus punya skill ya, skill atau kemampuan supaya jualan kita itu laris atau bisa mendatangkan banyak keuntungan atau penghasilan ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita seorang dropship itu punya kemampuan atau skill riset. Riset di sini bisa ditonton di video saya sebelumnya, yaitu tentang riset produk ya teman-teman. Riset di sini yaitu kita harus bisa mempunyai kemampuan untuk riset produk, riset kompetisi untuk produk tersebut, dan juga kompetitornya siapa. Kita harus bisa meriset ya. Kalau dropship gak punya skill untuk meriset, maka lambat laun usaha atau jualan kita gak akan profit teman-teman, atau gak akan untung ya. Jadi riset di sini sangat penting untuk dropship. Yang kedua yaitu skill untuk membangun toko. Jadi seorang dropship itu kita jangan salah ya, biasanya kalau yang pemula atau yang masih baru, dropship di sini cuma ngupload produk, misalnya ambil produk dari Tokopedia dijual di Shopee. Tapi kalau kita gak punya kemampuan untuk membangun suatu toko ya, dimana dalam toko ini kita harus belajar optimasi, misalnya dari branding atau dari dekorasi toko atau dari produk-produk yang kita jual. Jadi untuk yang kedua ini, membangun toko sangat penting untuk yang dimiliki seorang dropshipper. Yang ketiga yaitu mendatangkan traffic. Setelah membangun toko, seorang dropship ini harus mempunyai kemampuan yaitu mendatangkan traffic. Baik itu dari dalam, misalnya kita jualan di marketplace, kita punya kemampuan mendatangkan traffic dari marketplace sendiri atau bisa dari luar marketplace. Kalau dari dalam marketplace bisa kita coba yaitu iklan atau promosi ya. Kalau di luar marketplace bisa kita promosi di sosial media kita atau dari Facebook atau di mana aja. Pokoknya di sosial media ya bisa kita coba. Terus yang keempat yaitu membuat orang tertarik. Ketika ada traffic yang masuk ke toko kita, maka kita harus punya kemampuan membuat orang yang masuk ke toko kita tadi yaitu tertarik dengan produk yang kita jual. Gimana caranya? Ya nanti misalnya ya di suatu produk kita bisa dikasih brandingannya bagus, atau ditambah video, atau ditambah promosi. Jadi untuk dropship di sini kita harus punya skill membuat orang tertarik dengan produk-produk kita. Setelah orang tertarik, maka yang kelima yaitu punya kemampuan untuk membuat orang percaya, yaitu percaya dengan produk yang kita jual teman-teman. Jadi
dari awal sampai di sini kita membangun toko itu untuk dropship, jangan asal-asalan teman-teman. Kita harus optimasi, kita harus membuat orang-orang itu percaya dan tertarik dengan produk yang kita jual. Terus yang terakhir, evaluasi teman-teman. Setelah dari riset sampai membuat orang trusted ini, kita harus evaluasi apa yang kurang dari toko kita, atau ada yang kurang dengan produk kita, atau misalnya nanti produk ini bisa jangka panjang atau tidak. Jadi dari keseluruhan kita harus mengetahui evaluasi apa yang harus kita tingkatkan untuk kedepannya teman-teman. Oke, mungkin itu saja skill yang harus dipunyai atau harus dimiliki oleh seorang dropship. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa like dan share teman-teman, supaya video ini bisa bermanfaat kepada orang yang lainnya.